Sekarang menurut kalian gimana? Tanya balik. Menurut kalian kalau saya bekerja dengan keras berarti ngapain? Kan katanya kayak gue nggak tanggung jawab aja gitu kan? Ada kan? Tolong deh kalau penayangan dari semua infotainment agak ada biar ada tektoknya. Jadi antara statement Mas Kibo dengan jawaban saya. Jadi nggak rancu. Pada saat itu kan ada ngomong kayak gue nggak tanggung jawab aja. Menurut Bapak, menurut saudara, menurut semua yang menonton, apakah Mas Kibo bertanggung jawab? Sebenarnya kalau tidak karena statement yang Mas Kibo lakukan kepada saya ya, kayak menyudutkan saya gitu ya, menjatuhkan nama baik saya, mungkin saya nggak akan mengungkapkan kebenaran. Mungkin saya cukup diam aja. Saya tidak pernah mau melibatkan anak-anak dalam hal ini. Tapi kenapa saya selalu bilang kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya juga nggak ada perlindungan anak, kan ada perlindungan anak yang mana anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan orang tua. Anak-anak yang tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan itu. Anak-anak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan saya, dan anak-anak menyaksikan semuanya. Gitu loh. Apa yang saya lakukan itu semua buat anak-anak untuk kebahagiaan kita sekeluarga. Jadi kalau memang Mas Kiwil merasa bertanggung jawab penuh seperti yang beliau utarakan di media elektronik ataupun media cetak, aku nggak tahu ya, aku lihatnya di TV ya, silakan buktikan. Bukti transfer selama 6 bulan terakhir ada nggak? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana teguran dari pihak sekolah ke Anda? Apa ada himbauan dari pihak sekolah, apa Anda tanggapi atau tidak, dan akhirnya larinya ke saya. Dan sebagai seorang ibu dari ketiga anak saya, sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, saya perjuangkan itu. Karena saya juga akan membangun rumah tangga yang lain. Saya juga pengen punya masa depan yang lain bersama suami saya yang nanti dan anak-anak saya. Jadi kalau dengan suara-suara yang sangat tidak baik, statement yang dikeluarkan tidak baik, itu akan merugikan saya dan akan artinya yang berikutnya gitu ya, calon suami saya misalnya siapa nggak tahu gitu ya, nanti dia akan berpikir ini bener, ini Peggy kok kesannya udah gitu enggak? Jadi kesannya tuh udah dikasih astagfirullahaladzim, kesannya udah dikasih nafkah, kesannya udah dikasih nafkah tapi tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, atau terbilang kesannya aku tuh kufur nikmat. Saya sudah ngingetin loh, bahkan aku sering WA, jangan lupa ya anak-anaknya marah sama saya karena saya tidak lagi menjadi istrinya ya. Tapi anak-anak jangan jadi korban. Rumah tangga bercerai itu adalah kesalahan dari kedua orang tua. Anak tetap anak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas bapak. Di sini saya tidak mau memukul genderang perang, tidak. Saya tidak mau ada konflik. Saya nggak mau. Cuma saya himbau kepada Mas Kiwil alias Wil dan Delta yang sebenarnya. Saya himbau untuk Bapak Wil dan Delta, apabila Anda terus mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan fakta, ya kan, statement yang menyudutkan saya, yang tidak sesuai, yang tidak baik, gitu ya, maka saya bisa mengambil tindakan tegas yaitu dengan memberikan somasi. Kita lihat ke depan, apakah Mas Kiwo akan terus berkomentar mengeluarkan statement yang merugikan saya, yang menyudutkan saya. Karena biar bagaimanapun penonton di rumah adalah orang-orang yang cerdas. Penonton di rumah tahu apa yang saya lakukan. Kenapa Meggy sampai begitu? Apa yang saya lakukan halal kok. Saya nggak nyuruh anak saya begadang di depan kamera. Saya yang berdiri, saya yang begadang. Kalian bisa lihat semua di IGTV saya, di Meggy Wulandari _real, silakan bisa dilihat siapa yang berdiri di situ. Anak-anak tuh cuma say hi sama yang beli, ngebantuin mama, cuma hai apa kabar gitu, cuma gitu doang. Habis itu mereka main handphone, tiduran gitu kan. Paling cuma kadang ngebantu cek dong Makassar gitu, cek misalnya pengiriman biayanya berapa gitu kan. Saya rasa itu hal yang biasa. Justru sebagai seorang bapak, Anda tuh harusnya bangga punya anak-anak tuh yang masih kecil tapi tuh sudah punya jiwa mandiri, sudah tahu nih nanti kalau begini berarti aku harus bagaimana, sudah bisa mengambil
sini bukan saya cari sensasi loh. Saya udah baik terakhir ketemu sama teman-teman media waktu kemarin itu ya, bahwa ini alhamdulillah udah surat cerai udah ada ya udah gini. Ya sekarang Mas Kiwil nih yang nyari sensasi. Kalau aku bilang Mas Kiwil lagi mencari sensasi. Kenapa? Karena orang nggak ada apa-apa tuh lagi adem ayem terus tiba-tiba mengeluarkan kata-kata gitu, dan lagi lebih mirisnya lagi dalam kondisi saya lagi opnam di rumah sakit. Itu loh. Jangan kamu pikir dengan begini orang jadi senang sama kamu. Ini justru jadi kamu membuat orang berstatement yang gak baik tentang kamu. Jadi seperti kamu sedang membuka aibmu sendiri gitu loh. Udah let